Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek Dwi Saputri Syukri, NPM 23140014 dari kelas 5 APG SD. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar yang akan saya jelaskan itu LKPD. Yang akan saya bahas yang pertama pengertian dari LKPD, fungsi dari LKPD, kelemahan serta kelebihan dari LKPD. Baik, video penjelasan ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Faisal, MPD. Baik, coba diperhatikan. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar yang berupa lembaran soal yang akan dikerjakan oleh siswa selama pembelajaran. Di dalam LKPD terdapat petunjuk, langkah-langkah kegiatan, dan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. LKPD dibuat untuk membantu siswa menjadi lebih aktif, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Tetapi di LKPD siswa diajak untuk mengamati, berdiskusi, mengerjakan tugas sehingga lebih mudah memahami materi. Setelah kita membahas pengertian dari LKPD, selanjutnya kita membahas tentang fungsi LKPD. Oke, mari kita perhatikan ada beberapa fungsi dari LKPD. Baik, poin yang pertama ada membantu siswa memahami materi pelajaran. Oke, jelas LKPD ini membantu siswa memahami materi pelajaran karena di dalam LKPD memuat beberapa soal-soal yang membuat peserta didik paham tentang pelajaran yang diberikan guru. Sebaiknya peserta didik diberikan LKPD agar peserta didik tidak bosan hanya mendengar dari penjelasan guru saja. Oke, masuk ke poin yang kedua yaitu menjadi panduan kegiatan belajar di kelas. Menjadi panduan kegiatan belajar di kelas ini misalnya setelah guru menjelaskan materi, misalnya materi dari penjumlahan, guru menjelaskan, setelah itu menguji pemahaman peserta didik agar peserta didik bisa, maka guru memberikan LKPD. Di LKPD itu pertama siswa melihat panduan langkah-langkah peserta menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, yang ketiga ada membuat siswa lebih aktif saat belajar. Ya, jelas. Yang ketiga itu membuat siswa lebih aktif belajar di kelas. Karena kadang anak-anak jika hanya guru saja yang menjelaskan mereka akan bosan. Tapi jika diberikan LKPD, apalagi LKPD-nya bergambar, pasti anak SD lebih suka, lebih tertarik belajar. Apalagi saat mengerjakan LKPD-nya dibuat bentuk kelasnya berkelompok, pasti anak-anak lebih aktif. Baik, dan yang keempat ada melatih siswa berpikir dan menyelesaikan masalah. Ya, di LKPD kita melatih siswa berpikir, menyelesaikan masalah karena setiap soal itu merupakan masalah-masalah yang ada pada pelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan LKPD. Kelebihan LKPD yang pertama itu membuat siswa lebih aktif. Di mana LKPD membuat siswa lebih aktif karena siswa tidak hanya berfokus untuk mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa diminta untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah atau soal yang ada di LKPD. Baik, yang kedua ada mudah dipahami. Biasanya LKPD ini memuat tulisan atau langkah-langkah secara singkat, sehingga peserta didik dapat mudah memahami isi dari LKPD tersebut. Yang ketiga, bisa digunakan berulang-ulang. LKPD ini bisa digunakan berulang-ulang. Baik. Nah, materi selanjutnya itu tentang kelemahan LKPD. Selain dari memiliki kelebihan, LKPD juga memiliki kelemahan. Yang pertama, bisa membosankan. Ya, jelas LKPD bisa membosankan karena anak-anak pasti bosan dengan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Apalagi LKPD-nya tidak bergambar sama sekali, hanya full text, maka anak-anak akan merasa bosan. Yang kedua, perlu persiapan guru. Guru harus menyiapkan LKPD baik agar sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga, butuh waktu lebih.
mengerjakan LKPD kadang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengerjakannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, salah dan yang lain saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.